Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita memulai pelajaran dan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan usul fikih. Setelah sebelumnya alhamdulillah kita sudah pernah bahas kitab Al-Usul min Ilmi Usul, pokok dari ilmu usul yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang alhamdulillah kita membaca kitab Syarhu Al-Waraqat fi Usulil Fiqh karya Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Fauzan. Belum mensyarah matan Al-Waraqat karya dari ulama Syafi'iyah, yaitu Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad Al-Juwaini, disandarkan kepada negeri Juwain, yaitu satu negeri di Naisabur. Belum sama asalnya dengan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Imam Al-Haramain. Beliau dinamakan Imam Al-Haramain bukan karena pernah imam di Makkah, Masjid Haram Makkah, atau Masjid Haram Madinah, Masjid Nabawi. Bukan. Beliau dinamakan seperti itu karena beliau pernah belajar di Makkah 4 tahun. Kemudian setelah itu berpindah ke Madinah, belajar lagi. Setelah itu baru beliau kembali ke kampung, ya, kota asalnya Naisabur, dan mengajar di sana. Matan Waraqat adalah matan usul fikih ringkas, dan ini yang paling terkenal dalam matan usul fikih. Dan dia matan usul fikih dalam madhab Syafi'iyah. Nanti kita akan tahu usul al-istidlal, pokok-pokok dari pendalilan orang Syafi'iyah. Kenapa mereka mengatakan wajib, sunnah, ya, makruh, haram. Yang mana sebelumnya kita telah pelajari usul fikih umum yang diletakkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Nanti setelah Waraqat ini kita akan buka nanti madhab usul fikih dalam madhab Hambali, yaitu kitab Ma'aqidul Usul ila ilmi usul. Kita baca juga nanti syarahnya Syekh Abdullah Al-Fauzan, itu Taisirul Usul ila Ma'aqidi Al-Usul. Lebih tebal lagi, lebih luas, dia matan usul fikih dalam madhab Hambali. Nanti ujungnya yang ketiga insyaallah, yang buku keempat, yaitu usul fikih di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sisi imam 4 semuanya. Ini kita mengurutkan yang kedua ini, walaupun ini sebenarnya buku dasar, ya, muktasar, ringkas dalam usul fikih. Kita pilih syarah Syekh Abdullah Al-Fauzan karena syarah ini fokus menjelaskan apa yang dimaksud dengan matan dan contoh. Artinya ringkas syarahnya. Iya, ringkas syarahnya. Penulis sendiri yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini beliau adalah secara akidah sebelumnya condong kepada madhab Mu'tazilah Asy'ariyah.
Tapi beliau sudah rujuk. Dan beliau katakan sendiri kalau beliau rujuk. Beliau katakan sendiri kalau beliau sudah rujuk dan bertobat dari madhab Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya, beliau berkata di dalam kitab yang disebutkan seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fatawa, dia berkata walladzi nurdihi ra'yan wa nadinullah bihi aqdan ittiba' as-salaf al-ummah. Yang kami ridho untuk diri kami sebagai pendapat yang kami beragama dengannya adalah secara akidah itu mengikuti salafu al-ummah. Ini bentuk pengumuman tobatnya beliau dari madhab Mu'tazilah dan madhabnya orang-orang apa? Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah. Nah, di dalam matan warqat ini kita pilihnya matan warqatnya yang ditulis langsung oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Kan di sana sudah dibuat nadham juga oleh sebagian ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Taimin. Beliau syarahnya bukan yang matan warqatnya tapi nadham al-warqat yang dibuat oleh juga ulama ya dari matan warqat tapi dibuatkan syairnya supaya mudah dihafal oleh para pemula dalam ilmu usul fikih. Kita mulai di syarah ini, syarah warqat mulai dengan mabadi'u ilmi usuli al-fikih. Siapa baca? Siapa baca hari ini? Silakan. 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 Minta ada mic-nya? Oh, berarti di sana ada mic-nya. Di sana. Kameranya juga ke sana tak? Baik, bismillah, sambilan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallifu ghafarallahu wal ustadina walil qari walis sami'in. Mabadi'u ilmi usul fiqh. Lamma kana usul fiqh fannan mustaqillan nasibun ذكر مبادئه العشرة التي ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها لتصور ذلك الفن لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه وقد جمعها بعضهم بقوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد موضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم التمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض التفا ومن درى الجميع حاز الشرفا. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala mabadi'u ilmi al-usuli. Bangunan dasar awal dari ilmu usul fikih, yaitu perkara-perkara yang mendasar yang harus kita kenal sebelum masuk ilmu usul fikih. Kata beliau lamma kana usulul fikih, tatkala usul fikih adalah merupakan fannan mustaqilan, adalah fan cabang bidang ilmu yang tersendiri, maka nasaba dzikra mabadi'ihil asyarati, maka cocok untuk disebutkan pendahuluannya yang 10 allati yang bagi liqasidi kulli fannin ayyarifaha, yang sepantasnya lah
bagi setiap yang qasid ingin masuk di setiap cabang ilmu untuk mengetahuinya. Jadi setiap kita mau masuk dalam satu bidang ilmu, wajib kita mengetahuinya, itu 10 ini. Untuk apa? Kenapa? Litasawwuri, agar supaya tergambar dalikal fanni, fan itu. Jadi kita sebelum belajar, kita tahu 10 ini, maka akan tergambar, oh kita akan pelajari apa. Qabla syuru'i fihi, sebelum masuk di dalamnya. Wa qad jama'aha ba'duhum biqaulihi, telah dikumpul oleh sebagian ulama dengan ucapannya, inna mabadi kulli fannin asyara. Sungguh pendahuluan dari setiap bidang ilmu itu ada 10. Al-haddu wal maudu'u thumma thamara. Pertama al-had, pengertian, wal maudu', pembahasan, thumma thamara, kemudian buahnya. Apa buah dari mempelajari ilmu usul fikih? Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmus syari'. Nisbahnya, penyandarannya, disandarkan kemana ini ilmu? Wa fadluhu, dan keutamaannya. Wal wadi'u, siapa yang pertama sekali meletakkannya? Wal ismu, apa namanya ini ilmu? Wal istimdad, sumber pengambilannya. Hukmus syari', hukum syariat, mempelajari ilmu usul fikih. Ini kita akan tahu semua nanti. Ya. Jadi had 1, maudhu' 2, samarot 3, nisbah 4, fadl 5, wadi' 6, isim 7, istimdad 8, hukmu syari' 9. Di syari' ini 9. Masailun wal ba'du bil ba'di tafa. Ini yang ke-10, masail, masalah-masalah yang disebutkan di dalamnya. Ini ke-10. Wal ba'du bil ba'di tafa. Sebagiannya dengan sebagian yang lain itu mencukupi. Iya, artinya kalau antum tahu ilmu usul fikih saja apa itu cukup untuk yang lainnya. Paham kan? Tapi waman darul jami'a hadza syarafa, siapa yang mengetahui semuanya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang tahu pengertiannya, pembahasannya, buahnya, penyandarannya, keutamaannya, yang meletakkannya, namanya, sumbernya, hukum syari' dan masalah yang dibahas di dalamnya, maka itu bagus. Itu adalah bagus. Lanjut. Zada ba'duhum al-mubtada' al-hadiya asyara wa huwa syarfuhu wa alayhi fahadihi mabadi'un ilmu usul fiqh. Al-ula fahdahu fahadduhu ilmun yabhathu fi adillatil fiqhil ajmaliyati wa kayfiyatil istifadati minha wa halul mustafidi wa sayati syarhun hada ta'rif wa sayati syarhu hada ta'rifi insyaallah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, zada ba'duhum al-mabda'ul hadiya asyara. Sebagian mereka menambah pendahuluan yang ke-11. Artinya tadi kan di syair berapa? 10. Sebagian mereka menambah yang ke-11. Wahwa syarafuhu, kemuliaannya. Yaitu yang tentang kemuliaan. Kan sudah keutamaan, sudah buahnya. Apa kemuliaan ini ilmu? Ini ke-11. Wa alaihi fahadihi mabadi ilmu usul fikih. Maka di atas inilah pendahuluan dalam ilmu usul fikih. Yang pertama, al-awwalu fahadduhu, maka pengertiannya. Ini harus antum tahu apa itu ilmu usul fikih. Ketika suatu saat antum ditanya, antum tahu apa yang dia bahas. Apa pengertiannya? Belum bilang ilmun yabhathu fi adillatil fikhi al-ijmaliyati. Dia ilmu usul fikih adalah ilmu
Yabahatu yang membahas fi pada tentang adillatil fikhi, dalil-dalil fikih, tapi al-ijmaliyah secara global. Jadi dia membahas secara rinci. Dia tidak bahas begini. Salat hukumnya adalah wajib. Dalilnya adalah aqimus shalah. Apa dalilnya zakat hukumnya wajib, wa atuz zakah. Dia tidak bahas itu. Dia hanya bahas dalil secara global. Paham kan? Yaitu misalnya perintah adalah wajib. Semua perintah di Quran, semua perintah dalam hadis wajib, begitu. Dalil ijmal, dalil global. Larangan adalah haram. Paham kan? Ini dalil global namanya, kaidah umum. Kalau ada larangan berarti hukumnya apa? Haram. Jadi datang nanti dalil-dalil Quran, dalil sunnah larangan langsung antum bilang apa? Haram. Karena kaidahnya apa? Larangan adalah apa? Haram. Jelas kan? Jadi dia membahas dalil fikih tapi secara apa? Global. Jadi dia dipakai untuk Quran dan sunnah semuanya, untuk umum. Bukan hanya fikih. Wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana cara mengambil faedah dari dalil itu. Ketika kita bilang ya innamal a'malu binniyat, Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Apa pendalilan dari hadis ini? Bagaimana cara mengambilnya? Paham kan? Nanti dibahas di usul fikih. Oh, innama alat pembatasan. Ya kan? Alat yang menunjukkan pengkhususan. Oh, kalau pengkhususan berarti harus ada ini, baru ada dia. Dipahamkan? Ini dalam bentuk contoh. Jadi cara mengambil pendalilan dari hadis diatur dalam ilmu usul fikih. Wahalul mustafid, dan keadaan orang yang mengambil dalil. Jadi dia membahas kaidah umum dari dalil. Terus cara mengambil dalil. Terus ini yang bisa mengambil dalil siapa? Ya kan? Kan ada dalil. Siapa yang bisa mengambil pendalilan dari dalil itu yang ada? Ini akan dibahas juga. Halul mustafid. Keadaan orang yang mengambil dalil. Keadaan orang yang mengambil pendalilan. Siapa yang dikatakan mujtahid? Seorang yang bisa mengeluarkan istinbat pendalilan dari dalil yang ada. Nah, siapa yang bukan? Wa sayati syarh hadza ta'rifi, dan akan datang penjelasan pengertian ini insyaallah taala. Akan datang nanti pengertiannya. Tanya wa mawdu'u al-adillatul mawsulatu ila ma'rifatil ahkami syar'iyyati wa aqsamiha wa ikhtilafi maratibiha wa kayfiyatil istidlali biha ma'a ma'rifati halil mustadil. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tsaniyatu, yang kedua, maudu'uhu, pembahasannya. Apa pembahasannya? Pembahasannya adalah, kata beliau, al-adillatul musilatu. Dia akan membahas dalil-dalil yang mengantarkan ila ma'rifatil ahkami syar'iyyah, untuk mengenal hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu berputar pada 5. Secara umum ya, kan nanti hukum syar'i terbagi 2. Ada hukum taklifiyah, ada hukum wad'iyah. Kita contohkan dulu hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah ini ada 5. Mubah, wajib, sunnah, haram, makruh. Paham kan? Jadi dengan bahas usul fikih kita bisa tahu ini mubah. Dalil ini menunjukkan ini mubah. Dalil ini menunjukkan sunnahnya perkara ini. Dalil ini menunjukkan wajibnya. Dalil ini menunjukkan haramnya. Dalil ini menunjukkan apa? Makruhnya. Ini ilmu usul fikih. Iya. Jadi akan mengantarkan kita kepada apa? Ma'rifah ahkam asy-syar'iyyah wa aqsamiha. Mengetahui hukum-hukum syar'i dan pembagiannya. Wa ikhtilafi maratibiha, dan berbeda-bedanya tingkatannya. Kan nanti ada namanya dalil jelas, ada yang khofi, ada kias jelas, ada kias tidak jelas. Ya, dan tingkatan dalil kalau kita berdalil. Kita kalau mau menyebutkan dalil apa dulu?
Kan ada dalil Quran, sunnah, ijma, qiyas. Terus qaul sahabat. Paham kan? Kalau kita berdalil, kita sebut apa dulu? Di usul fikih tidak atur itu. Adab dalam apa? Penyebutan dalil. Adab dalam penyebutan dalil. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan cara berdalil dengan dalil itu. Yang antum lihat tadi. Cara berdalil dengan hadis, dalil yang jelas. Cara berdalil dengan dalil yang tidak terlalu jelas. Cara berdalil dengan ijma, cara berdalil dengan qiyas dibahas di usul fikih. Ma'a ma'rifati halil mustadil, bersamaan dengan mengetahui keadaan yang mengambil pendalilan. Ya kalau ada orang dia tiba-tiba dia mengambil pendalilan dengan ayat atau dengan hadis, kita bisa tahu ini orang ahli enggak? Paham kan? Ini ketika dia berdalil, kita terima enggak pendalilan yang dia petik? Paham kan? Karena kadang dalil sahih tapi pendalilannya tidak sahih. Kadang ada dalil sahih, Quran, hadis sahih, tapi petikan dalilnya di luar daripada kaidah yang diletakkan oleh para ulama berdasarkan penelitian mereka atas pemahaman salaf rahimahumullahu ta'ala. Berikutnya, samaratuhu wa faidatuhu minha al-awwal al-qudratu ala istinbat al-ahkam syar'iyyah ala asas salmiyah. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna maqtud ala ususin apa tadi? ala ususin salmiyah. Salimah. Situ apa? Salim Ustaz. Ala usus salimah. Ususin salimatin. Ala ususi salimatin. Tanwin ususin. Ala ususin salimatin. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal maqsuda min usulil fiqh an yufqahu muradillahi wa rasulihi bil kitabi was sunnah. Baik, Masya Allah. Samaratuhu wa faedatuhu. Asalita yang ketiga, samarah buah dan faedahnya. Apa faedah kalau antum belajar usul fikih? Paham kan? Kita mendengarkan ilmu usul ini, apa faedah dan buah yang bisa kita petik dan panen nanti? Kata beliau A, al-qudratu ala istinbatil ahkam syariah. Dengan mempelajarinya antum akan mampu mengambil pendalilan, memetik hukum-hukum syar'i. Istinbat, memetik hukum-hukum syar'i. Ahkam syariah ala ususin salimatin, di atas pondasi yang selamat. Jadi ketika antum belajar usul fikih dan antum menguraikan sebuah hukum dari dalil, antum tidak ada keraguan, tidak takut kalau ada yang menyelisih antum. Paham kan? Kalau ada orang lain berpendapat lain, antum tidak ada masalah. Karena kenapa? Antum sudah sesuai dengan apa? Usul. Beda kalau antum tidak pakai usul. Ketika ada orang menyelisih, antum akan was-was. Wah, jangan sampai saya salah. Kenapa antum was-was? Karena antum tidak pakai kaidah yang selamat yang dipakai oleh para ulama dalam berdalil. Dalam berdalil. Jadi ini ilmu usul fikih, buahnya, ini buah besarnya ini adalah memberikan kemampuan terhadap orang yang mempelajarinya untuk mengistimbat, memetik hukum syar'i di atas pondasi yang selamat. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal maqsuda min usulil fikhi, maksud dari usul fikih adalah ayyubqaha, adalah untuk dipahami, ya, muradullahi wa rasuluhu bil kitabi was sunnati. Untuk dipahami dengan kitab dan sunnah itu muradullahi wa rasulihi, keinginan Allah dan Rasulnya. Dengan belajar usul fikih, antum bisa tahu ini yang Allah inginkan, hukumnya wajib. Ini yang Allah inginkan, hukumnya sunnah. Ini yang Allah inginkan, hukumnya haram. Ini yang Allah inginkan, hukumnya makruh. Ini yang Allah inginkan, hukumnya mubah.
Ini hukum ahkam taklifiyah namanya. Yang kedua ada namanya ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah itu seperti syarat, sebab, penghalang, sah, batil. Ini hukum apa ini? Wad'iyah. Jadi antum dengan belajar usul fikih antum bisa bilang ini batil. Kenapa? Allah sebutkan seperti ini. Ini sah. Ini syarat. Namanya ini syarat. Ini namanya penghalang. Paham kan? Itu diatur dalam ilmu usul fikih. Kita bisa tahu, bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya yang ada dalam dalil kitab dan sunnah. Ini faedah yang pertama. Berikutnya syariat al-islamiyah syariat. ma'rifat asani ma'rifatu ma'rifatu anna syariat al-islamiyata salihatun likulli zamanin wa makanun wa annaha qadiratun ala ijadil ahkami lamma yastajadda min hawadith lima yastajadda min hawadithi yastajiddu min hawadithi ala marul usuri. Ba yang kedua, fungsi buah dari ilmu usul fikih. Ma'rifatu mengetahui anna syariat al-islamiyata bahwasanya syariat Islam tolehatun cocok likulli zamanin wa makanin. Dengan mempelajari usul fikih, kalau antum tahu ilmu usul fikih, maka antum akan menyadari bahwa ternyata ini syariat cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Arab dan ajamnya. Paham kan? Karena dengan memahami usul syariat, usul pendalilan, antum bisa sadar. Bisa tahu, oh ternyata ini apa? Hukumnya seperti ini. Ya, hukumnya seperti ini. Dipahami kan? Ini faedah yang kedua. Wa annaha qadiratun, dan bahasanya dia adalah mampu ala ijadil ahkam, untuk mengadakan hukum, lima yastajiddu, terhadap apa yang baru, min hawadith, dari kejadian-kejadian, ala marril usul, di sepanjang masa. Jadi nanti datang hukum. Kita berbicara Khamar misalnya berubah terus. Ya kan? Maka dalil yang dipakai oleh Nabi dan para sahabat itu bisa kita pakai. Tapi dengan usul fikih. Alatnya untuk memahaminya. Ya kan? Alat untuk memahaminya. Sama. Walaupun perkara itu adalah perkara yang baru. Muncul. Ini yang kedua. Jim, berikutnya. Yash'uru bithiqati wal itmanani wal itminani lima dawwanahu fuqaha'u al-islami wa annahu mabniyun ala qawaida thabitatin muqarraratin syar'an mumahhasatin bahtan. Masya Allah. Ini yang Masya Allah. Iya. Fungsi yang ketiga ini. Al-alim, orang yang tahu bil usul fikih, itu akan yush'ir, merasakan as-siqah, kepercayaan diri. Akan muncul kepercayaan dirinya. Wal itmi'nan, dan ketenangan, lima dawwanahu fuqahul Islam, terhadap apa yang disebutkan oleh ahli fikih. Jadi antum belajar, kalau antum tidak punya usul fikih, antum baca Syekh Utsaimin, antum akan berubah ke pendapat Syekh Utsaimin. Belajar lagi baca pendapatnya Syekh bin Baz, berubah lagi ke Syekh bin Baz. Paham kan? Iya. Atau kita di Indonesia dengar, misalnya kita mendengar Ustadzul, ikut semua Ustadzul. Tapi dengar lagi penjelasan ustaz lain, ikut lagi. Kenapa? Karena kita tidak punya pondasi untuk menilai ini pendapat mana yang kuat. Paham kan? Tidak punya alatnya. Dengan usul fikih,
kita akan percaya diri, tenang terhadap apa yang kita pegang. Dari apa yang disebutkan oleh ahli fikih. Saya misalnya ini saya pilih mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Ini dalilnya dan ini pendalilannya. Ini sesuai dengan kaidah apa? Usul fikih. Itu tenang kita amalkan. Mau semua dunia ini menyelisih, kan saya berdasarkan apa yang saya tahu, penelitian. Tapi kalau antum tidak punya alatnya, maka antum tidak akan pernah tenang. Selalu takut. Ya, beramal. Nanti bahkan kita kadang bisa berubah hanya sekedar melihat seorang alim melakukan sesuatu. Sudah kita berpendapat seperti itu, tahu dalilnya yang disebutkan. Tapi kita lihat seorang alim melakukan yang begini, berbeda dengan kita. Oke, itu yang benar. Jadi kita berubah terus, tidak ada kepercayaan diri terhadap apa yang dipegang. Tidak ada ketenangan. Wa annahu mabniun ala qawaid sabitah. Dan bahwasanya dia dibangun di atas kaidah-kaidah yang kokoh. Muqarrar syar'a, diakui secara syar'i, mumahasatin bahta, sudah dipilih, dijernihkan, disaring secara pembahasannya. Iya, terus ma'rifatu hikami syari'ati wa asrariha wa ma'rifatu maqasidit tashri'i wa kaifiyatul muwazinati bainal masalih wa kaifiyatil muwazanati bainal masalihi wal mafasidi. baik. Dal, fungsi yang keempat. Ini huruf abjadnya ikut abjad biasa ya, ikut abjad A B C D. Tidak ikut hijaiyah. Ba A tadi A, ba B B-nya. Jim itu C-nya. Dal D-nya, H E-nya. Iya. Dal ma'rifatu hikamis syariah. Dengan antum tahu ilmu usul fikih, faedahnya antum akan tahu hikmah syariat. Jadi secara langsung antum akan paham makosidnya, maksudnya. Kenapa ini haram? Paham kan? Kenapa ini wajib? Kenapa kalau yang ini sunnah? Kenapa kalau ini mubah hukumnya? Kenapa kalau yang ini hukumnya malah makruh? Antum dengan belajar ilmu usul fikih, antum bisa paham itu. Kenapa Allah haramkan perkara? Tapi kalau antum tidak tahu usul fikih, ya biasa-biasa saja. Iya, jadi sekaligus kita bisa berdalil dan kita bisa tahu hikmahnya. Iya. Wa asroriha, dan rahasia-rahasianya. Wa ma'rifatu maqasidis tashri'i, dan mengetahui maksud pensyariatan. Mengetahui maksud daripada pensyariatan. Wa kaifiyatul muwazanati, bagaimana cara menimbang bainal masolihi wal mafasidi, antara yang maslahat dan yang mafsadah. Banyak di sana orang berdalil dengan mafsadah maslahat, cuman kacau. Kenapa kacaunya? Tidak ada alatnya. Paham kan? Dia hanya bilang ini itu ada dorornya. Kamu tidak apa-apa lakukan atau kamu tinggalkan. Padahal doror itu bagaimana? Yang dikatakan doror itu kan dalam usul fikih ditimbang. Dalam usul fikih ditimbang. Bukan, tidak ada di ilmu fikih. Itu kan praktek. Ilmu fikih itu apa? Praktek. Di usul fikih lah itu dijelaskan. Kapan, di mana, apa syaratnya. Kapan kita kedepankan yang namanya maslahat, kita tinggalkan mafsadat, atau kapan dibalik. Nah, di sana antum bisa mengetahui cara menimbang antara maslahat dan mafsadat. Berikutnya, Laisatil fa'idatu min ilmi usulil fiqhi qasiratun 'alal fiqhi faqat. Bal tata'addahu ila ghairihi minal ulumi minat tafsiri wal hadithi wat tariji wa ghairiha. Masya Allah. Dan bukan faedah dari ilmu usul itu qasiratun, terbatas alal fikih faqat, terbatas pada fikih saja.
Kan kadang kan ini usul fikih. Kadang pandangan kita akan mengarah, oh ilmu ini berarti alat untuk apa? Fikih. Nah, ini cara berdalil. Apakah dalil itu dipakai dalam fikih atau di luar fikih? Makanya baru bilang bahkan tata ada, bahkan dia melampaui itu. Ila goiri kepada selainnya. Dari ilmu-ilmu berupa ilmu tafsir, dengan belajar ilmu usul fikih, maka antum bisa paham kalau pendalilannya dari ayat. Wal hadith, wat tarikh, bahkan sejarah. Dan sejarah. Wa goiriha dan selainnya. Berikutnya. Wa nisbatuhu ila ghairihi ay marattab martabatuhu minal ulumil ukhra annahu minal ulumi syar'iyyati wa huwa fil fiqhi kal usul Usul. ka usuli nahwi lin nahwi wa ulumil hadithi lil hadithi. Kata kalau yang keempat, itu selesai tadi faedahnya, buahnya. Sekarang nisbatuhu, penyandarannya. Ya, ila goirihi, kalau dilihat kepada selainnya. Ai apa maksudnya nisbatuhu ila goirihi? Ai martabatuhu minal ulumil ukhra, kedudukannya dibanding dengan ilmu lain. Dia termasuk ilmu syariah. Ilmu usul fikih adalah minal ulumi syariati, termasuk ilmu syar'i. Jadi ilmu usul fikih ini termasuk ilmu syar'i. Wahya lil fikih ka usulin nahwi lin nahwi. Dia dalam fikih seperti pokok ilmu nahwu untuk nahwu. Ilmu hadis untuk hadis. Paham kan? Ini kedudukannya. Terus Wa fadluhu ma warada fil hatti ala tafqihi fi dinillah ala tafaqquhi ma warada fil hasi ala tafaqquhi fi tafaku. ala tafaqquhi fi dinillahi ta'ala wa ma'rifati ahkami syar'ihi wa hada mutawaqqafun ala usulil fiqhi fayasbutu lahu ma thabata lil fiqhi minal fadli id huwa wasilatun ilaihi. Berikutnya kata beliau keutamaannya, apa yang datang berupa dorongan untuk belajar fikih, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hukum syariatnya, ini juga pondasinya terdiam di atas ilmu usul fikih. Berarti ilmu usul fikih ini apa? Beliau katakan sebentar di akhir. Maka ada padanya apa yang ada terkait dengan keutamaan fikih. Kan? Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Apa keutamaan mempelajari fikih? Maka ilmu usul fikih seperti itu keutamaan. Ya kan? Apa yang antum tetapkan untuk fikih berupa keutamaan tetap juga berupa apa? Ilmu usul fikih. Kenapa? It huwa wasilatun ilaihi. Karena ilmu usul fikih adalah jalan kepada ilmu fikih. Tidak bisa kita pahami fikih dengan baik kalau tidak punya apa? Ilmu usul fikih. Berikutnya. Wal imamu Muhammadun ibnu Idrisi Syafi'i rahimahullah wa dhalika bita'lifi kitabi ar-risalati wa qad dzakarat bita'lifi kitabi ar-risalati wa qad dzakarat dhalika fil muqaddimati Wa qad dzakartu dhalika fil muqaddimati. Kata kalau peletaknya, dia adalah Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam Syafi'i. Orang yang pertama sekali menulis ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i. Adalah Imam Syafi'i. Demikian itu dengan penulisan kitab beliau Ar-Risalah. Dan saya telah sebutkan di pendahuluan, yaitu di pendahuluan percetakan. Pendahuluan percetakan. Beliau sebutkan awal dari yang mengarang ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Terus Ilmu usulil fiqh. ilmu Ilmu usulil fiqh.
Ini as-sabi yang ke-7 namanya. Nama ilmu ini adalah ilmu usulil fikhi. Itu namanya. Kita cukupkan dulu itu, alhamdulillah. Insyaallah besok baru lanjutkan berikutnya dan langsung masuk di matan warqat insyaallah.